Daripada dipersilakan. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya acara yang kedua yaitu perkataan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara-saudara semua. Dan Bapak yang saya hormati, alhamdulillah bersama dengan Taman Puji dan Syukur semuanya yang kita terima pada saat pemeriksaan ini. Allah SWT tadi saya menjadi foto awal dan bisa apa namanya sebenarnya lebih dari 10 menit dari 7 waktu 10. Yang pertama sekali lagi kita bersyukur bisa akan dilaksanakan apa istilahnya diseminasi oleh salah satu ya seperti atau menyebarluaskan informasi pada khalayak di bidang ilmiah dan menampilkan sebenarnya yang punya kerja di sini adalah guru yang notabene adalah calon guru. Itu secara pribadi saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Novi, yaitu mau atau masuk pada seleksi guru. Itu yang lain-lain itu mudah-mudahan segera muncul. Kemarin masuk dulu nih, karena tidak melengkapi tugas untuk kita lolos. Kalau tata tertib atau peraturan sekolah biasanya disertai dengan yang namanya ancaman, hukuman, dan sanksi. Maka di sini kita diajarkan Bapak Ibu bahwa menghadapi anak-anak ini, marilah kita biasakan berbudaya positif. Pada budaya positif di sini, anak-anak ditumbuhkan kesadarannya bahwa oh saya berbuat salah. Karena saya berbuat salah, maka saya akan memperbaiki kesalahan saya tanpa harus ditekan ataupun dihukum. Nah, apakah yang sudah berhasil kita terapkan di sekolah, Bapak Ibu? Kita lihat lagi berikutnya. Oke. Budaya positif di sekolah dapat membuat murid-murid merasa nyaman. Oh, ini loh sekolahku, teruskan belajar dari pagi sampai siang itu menyenangkan. Bapak Ibu gurunya ramah-ramah, baik, bahkan sampai ada yang ngefans atau mengidolakan gurunya. Saat saya berada di kelas 7, ada anak sampai, Bu, saya titip salam dong. Kepada siapa? Kepada Bapak. Iya. Satu-satunya bisa adalah iya. Di kelas 7 ada anak yang menunjukkan salam. Kenapa ini? Kok tertarik ini titip salam untuk baru? Saya menyukai ketegasannya. Tepat dulu, begitu satu kata anak langsung menata sendiri. Tidak perlu banyak bicara. Keren. Oke, nanti saya sampaikan. Oke. Tapi kita perlu tahu lebih lanjut gitu. Budaya positif di sekolah selain buat nyaman, sudah aman dirasakan oleh anak. Kalau saat saya belajar tidak ada yang namanya bullying atau perundungan. Dijaga nama baik saya, dijaga pergaulan saya sehingga tidak ada yang namanya disakiti baik verbal maupun non verbal. Kemudian selain menyenangkan
menampilkan, membentuk apa yang namanya keyakinan kelas, atau disebut juga dengan kesepakatan kelas. Berikutnya ada, oke. Disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan yang berproses pada terbentuknya profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada dimensi yang menjadi karakter yang harus terbentuk selama anak belajar dalam kurikulum Merdeka. Jadi saat anak belajar, mereka terbentuk yang namanya beriman dan bertakwa. Sholatnya tidak pernah ketinggalan, bagaimana dia harus beribadah, kemudian adabnya saat berdoa, semua itu diajarkan atau ditumbuhkan dalam pembelajaran kurikulum Merdeka. Kemudian berkebinekaan global, pelajaran Pancasila, pendidikan Pancasila mengajarkan bahwa saat kita belajar di SMP 2 ada berbagai suku bangsa. Dengan berbagai suku bangsa tersebut kita belajar tidak membeda-bedakan ras, suku maupun agama. Berikutnya ada gotong royong. Tentunya gotong royongnya adalah gotong royong dalam hal yang positif, bukan gotong royong dalam ulangan itu. Dalam sebuah kurikulum Merdeka diajarkan bahwa mereka akan belajar berkelompok, membentuk tim, bergotong royong dalam menyelesaikan sebuah misi atau pembelajaran yang berbasis proyek. Artinya menekankan, melatih anak bagaimana saat nanti anak itu dewasa, dia dapat bekerja sama dengan orang lain, bahwa suatu kepentingan tidak diselesaikan sendiri, tetapi dengan tim, sehingga anak-anak tersebut melatih kekompakan, kerukunan, dan juga kerjasama yang apik dalam sebuah tim. Berikutnya ada mandiri. Yang bagaimana itu mandiri? Berarti anak tersebut mampu menyelesaikan segala sesuatu dengan kemampuannya sendiri. Karena anak sekarang tidak ketinggalan dengan yang namanya IT, maka mereka bisa browsing sendiri, belajar menggunakan media apapun yang ada di sekitarnya. Mandiri, bukan mandi sendiri. Bernalar kritis, anak-anak mampu bernalar kritis ini adalah mereka memecahkan setiap permasalahan dengan berbagai cara. Kritis dalam menanggapi sebuah permasalahan, kritis dalam dia menanggapi sebuah dilema yang datang pada dirinya ataupun di lingkungan. Anak terlatih bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian kreatif, anak sekarang sudah dilengkapi dengan P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di situ anak diajarkan untuk kreatif, bukan hanya bapak ibu gurunya yang mendikte, tetapi anaknya di situ juga mampu menelurkan ide-ide, memberikan ide yang mampu mengangkat suatu tema menjadi penampilan yang menarik untuk disaksikan atau dinikmati oleh banyak pihak. Berikutnya kan? Oke. Budaya positif atau hal yang baik akan terwujud kalau guru itu punya 5 nilai. Nilai yang pertama adalah berpihak pada murid. Seperti yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro, bahwa guru itu menghamba pada siswa. Bukan berarti guru itu pembantunya siswa, bukan. Menghamba pada siswa berarti guru tersebut memenuhi kebutuhan belajar dari siswa tersebut, yang diawali dengan adanya tes diagnostik yang dilakukan pada awal tahun pelajaran, atau tes diagnostik juga dilakukan pada setiap awal guru menyampaikan pelajaran. Setiap topik diuji dengan uji diagnostik tertentu, meskipun itu bentuknya adalah uji diagnostik yang sederhana. Berikutnya mandiri. Guru yang mandiri artinya guru tersebut bisa berdiri sendiri, kemudian menggerakkan siswanya menggunakan berbagai sumber daya yang ada di sekolah untuk mencapai pembelajaran yang bisa membawa anak pada kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Belajar itu anak harus bahagia. Semoga tidak diterapkan Bapak Ibu. Kalau saat Bapak Ibu masuk, anak-anak sudah bahagia. Datanglah Bapak
Ibu yang diharapkan saat dulu memiliki sifat mandiri, reflektif. Guru harus reflektif, artinya berefleksi, tahu kekurangan dirinya, menggunakan atau bersama-sama dengan kelompok komunitas belajarnya berusaha memperbaiki kekurangan saya maka bersama kelompok mari kita temukan hal-hal positif, hal-hal lain yang bisa memperbaiki daya belajar atau kemampuan saya untuk mengaji. Lanjut ya kan? Ya, kolaboratif dan inovatif tentunya berarti kolaboratif tadi bekerja sama dengan teman satu MGMP atau dengan teman MGMP lain mata pelajaran untuk menciptakan suasana menyenangkan belajar informasi. Lanjut, berikutnya inovatif. Ya. Inovatif di situ berarti menemukan terobosan-terobosan baru, menemukan inovasi pemikiran-pemikiran baru. Biasanya murid saya belajar dengan cara diskusi. Oh, besok saya bukan lagi saya mengajar dengan problem basic learning. Saya mengajar lagi dengan yang namanya science problem, ada proyek basic learning dengan inquiry dan sebagainya. Janganlah itu hanya sebagai sebuah teori, tapi mau kita coba terangkan kepada anak-anak kita. Dalam kita, bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah? Yang pertama adalah dengan komunikasi terbuka. Oke, di awal pembelajaran kita tanya ke anak, halo anak-anak, apa kabar? Apakah semua baik? Apa yang kamu inginkan pagi ini? Mungkin bisa ditanyakan. Diskusi Bu, bermain Bu. Oke, itu bisa kita sisihkan di antara di sela-sela kita mengajar. Ada yang termasuk salah satu budaya. Kemudian mengunjungi teman yang sakit, alhamdulillah masih dilakukan anak-anak kita tadi bersama wali kelas. Bu, si A sakit, monggo akan kita tengok bersama-sama. Itu masih dari budaya anak-anak, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga ada tanggung jawab. Mengajarkan anak untuk bertanggung jawab kalau dia melakukan salah, jujur berani mengakui. Itu termasuk budaya positif atau budaya yang baik. Oke, Bapak Ibu, saya minta bantuan dari Bapak Ibu, Mbak Isti mau ke depan untuk membagikan kertas warna. Bapak Ibu tolong tuliskan di kertas warna tiap meja mungkin bisa dua orang Mbak Isti yang dibagi kertasnya satu dulu ya. Ya, kita semuanya angka aja ya Bapak. Bapak Ibu tolong menuliskan satu yang namanya budaya positif, satu aja budaya positif. Dan kira-kira tujuannya untuk apa sih melakukan budaya positif itu? Kalau sudah Bapak Ibu tulis, tolong nanti ditempel di sana Bapak Ibu, disediakan 1, 2, 3, dan 4 kertas warna. Monggo, tolong tuliskan satu saja budaya positif, alasannya dan ditempel di sana. Monggo, saya berikan waktu, silakan Bapak Ibu berbagi kertas. Yang sebelah sini dulu, Mbak Desi. Tolong dituliskan dulu budaya positif apa sih yang pernah Bapak Ibu temukan di SMP Negeri Masyarakat. Monggo, silakan ditulis. Yang sebelah selatan bisa ditempel di taman dinding selatan. Monggo, kami dulu silakan. Nanti kita akan ini ya berbincang-bincang dengan Bapak Ibu. Saya mau nulis. Nah, jadi kira-kira apa sih alasannya? Silakan ditulis kemudian ditempel di kertas warna. Iya, sudah diawali dengan Mbak Rifa. Monggo. Apa sih disiplin positifnya? Monggo kita lihat Bapak Ibu. Iya, sudah ada 3. Monggo yang lain silahkan ditempel. Boleh di selatan, boleh di utara, atau maupun di selatan dulu. Ada 2 tempat, silakan Bapak Ibu. Nanti akan kita lihat satu persatu budaya positif ala Bapak Ibu guru itu yang seperti apa. Dan apakah itu nanti bisa kita terapkan di SMP? Monggo, silakan ditempel. Monggo, silakan. Baru 6, 7, 8. Monggo, yes. Yuk, biar tidak ngantuk sambil berdiri menempelkan tulisannya. Silakan. Dengan penuh semangat maskulin. Monggo, silakan.
Iya, monggo silakan ditulis satu saja. Apa sih budaya positif menurut Bapak dan Ibu? Saya ingin tahu nih, siapa tahu ada yang bisa jadi ide di SMP Negeri Surakarta. Oke, silakan. Di sini sudah ada beberapa itu, kita akan baca nanti ya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa memberikan tanggapan nih. Oke, atas jawaban temannya bisa memberikan kritikan, tanggapan, komentar, silakan. Oke, sambut semuanya sudah menempelkan. Silakan baca di Bapak Ibu. Iya, sudah dipasang ya. Silakan warna-warni. Oke, luar biasa Bapak Ibu. Oh, seperti yang sama video Oke, masih ada yang belum menempelkan, Mbak Rahma, ya silakan ditunggu Mbak Rahma mau membawa visi dari teman-temannya. Oh, dari sana aku minta bersama. Yang sini dulu, warna ini. Masuk. Iya. Oke, kita baca lagi Bapak Ibu nanti akan menanggapi, akan silakan. Yang pertama, budaya positif adalah saling tolong-menolong dengan alasan manusia adalah makhluk sosial. Ada yang menanggapi? Atau saya bacakan dulu berikutnya. Berpakaian rapi, salam, senyum, sapa. Tujuannya menghormati guru dan menghargai teman. Itu kayak itu ya. Hormati guru, sayangi teman. Luar biasa, mulai dari mulai kita diri kita sendiri. Kalau memang contoh murid masih akan mengikuti. Lanjut lagi. Berikutnya kita masuk budaya positif berangkat konten. Oh, tepat waktu. Ya. Bagi memberikan kali yang namanya konten tadi sesama EDP sama ini.
itu. Contohnya Pak Ibu. Kata-kata hatinya coba itu. Perjalananmu tidak lurus. Setiap belokan pasti mempunyai makna. Perjalananmu tidak lurus, tidak mungkin lurus. Setiap belokan mempunyai makna. Maka teruslah melangkah dan kamu akan mencapai tujuanmu. Terima kasih. Namanya saya terima kasih biasa. Ibu yang tenang dan ternyata ibu yang Oke Bapak Ibu, pengumuman waktu langsung kita tambahkan ya, macamnya cepet banget ya. Lanjut Mbak, yuk. Budaya positif. Oke, ini ya. Tadi yang saya simak dari tulisan Bapak Ibu guru, di situ ada di antaranya termasuk di situ ya, ada kejujuran, religius. Ya waktu yang sudah mereka pakai untuk jajan kan kamu jajannya harusnya waktu istirahat, tetapi kamu gunakan itu di jam bahasa Inggris, sehingga waktu untuk istirahat saya kurangi untuk belajar bahasa Inggris, mungkin dengan diberi tugas atau mungkin tadi mencatat materi atau apa yang sudah diberikan tadi yang terlewatkan oleh si anak. Begitu kalau yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak Mening. Jadi kedua Mening adalah memberikan konsekuensi ya Pak ya. Dan apa yang mereka lakukan adalah bertanggung jawab, yaitu dengan diberikan konsekuensi. Ada lagi Bapak Ibu yang memberikan tanggapan Pak Agus. Tolong Mbak Isti berlari ke sana. Ada Akop yang akan menjawab. Monggo, silahkan Akop. Oh, Putri kita tampaknya antusias. Ya, silakan Akop. Dari mana yang kasus tadi? Sama-sama. Iya. Baik, menanggapi dari kasus tadi bahwa warga sekolah yang ada di lingkungan itu selain daripada siswa tenaga pendidik juga adalah petugas kantin, sehingga secara tidak langsung petugas kantin ini juga punya kewajiban untuk menjaga ketertiban dan mematuhi tata tertib yang ada di sekolah yang sudah ditentukan khususnya untuk dari pihak kantin. Nah, bagaimana supaya ini kantin juga punya kontribusi yang baik? Yang pertama, kegiatan kantin jual beli itu hanya dilaksanakan pada saat jam istirahat. Jadi di luar jam istirahat, mestinya ampun ada siswa yang ingin jajan, ada yang ingin beli, itu mestinya tidak dilayani untuk yang makan minum ya. Kemudian bisa dikhususkan untuk yang olahraga, itu bisa dimaklumi. Mereka anak olahraga jajan di luar jam istirahat masih bisa. Tapi untuk kegiatan yang lain jajan di luar kalau bisa memang adalah di saat-saat jam istirahat saja, tidak dilayani pada kondisi jam pelajaran. Memang semua itu ada konsekuensinya. Dari penjual kantin, pemilik kantin berharap uang yang masuk, tetapi itu tadi mereka juga ada tanggung jawab sedikit untuk membantu ketertiban di sekolah, khususnya untuk kegiatan makan dan minum siswa. Baik, terima kasih. Masih ada beberapa masukan Pak Akianto, mulai dari tentang memberikan konsekuensi, yang kedua melibatkan pihak kantin yang ikut andil dalam melarang anaknya sudah tidak bisa istirahat. Ayo berani ke kelas dan untuk kerjasama dari semua pihak. Gitu deh. Terima kasih. Bu Rehat nanti akan berikan pertanyaan. Monggo terakhir ya Bapak Ibu. Saya sudah melebihi dari target. Ya, Bu. Ya, kamu satu lagi Bu sebelum kita bereaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya akan menanyakan ini terkait dengan tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Iya. Itu salah satu tadi disebutkan bahwa untuk mendapatkan kasih sayang dan bisa diterima. Betul sekali. Itu tadi dicontohkan misalnya ada anak yang jegal temenin dalam rangka untuk ya cari perhatian atau apa. Betul. Itu saya
ada anak saya minta ke depan, kemudian anaknya itu dijegal sama temennya. Nah, itu kan saya refleks, saya ya agak emosi, agak tinggi, agak emosi. Nah, padahal mungkin kalau dikaitkan dengan teorinya tadi, mungkin kan anak itu untuk bisa diterima, tapi dengan cara seperti yang itu. kurang baik. Iya, dengan cara seperti itu. Apakah itu tindakan yang bisa kita terima? Kalau dibenarkan, saya rasa tidak bisa dibenarkan. Tapi apakah hal seperti itu bisa kita terima? Atau mungkin saya minta contoh, kira-kira bagaimana cara kita biar, karena pada saat itu saya memang terus terang agak emosi karena melihat di depan mata saya ada gurunya, teman saya dijegal. Iya, betul sekali. Itu mungkin pertanyaan saya itu kira-kira apa ya yang bisa dilakukan? Iya, bisa dilakukan terkait kejadian seperti itu, dikaitkan dengan tadi yang teori yang dengan. Iya, betul sekali. Terima kasih Bu Novi. Terima kasih Bu Titi. Kami akan menjawab ya untuk pertanyaan terakhir, yaitu kita menggunakan pola segitiga restitusi tadi. Berarti yang pertama kita akan memanggil anaknya terlebih dahulu, kemudian kita memvalidasi tadinya. Jadi kita tanyakan, kamu tadi pas maju, apa yang kamu lakukan? Ada teman maju loh. Oh, tak juga Bu. Nah, dia akan mengaku. Kemudian dari situ, setelah kita langkah yang pertama menstabilkan identitas, loh seperti itu baik nggak nak? Ya, jadi kita arahkan anak seperti itu baik nggak sih menurut keyakinan kita? Kalau ada orang lain dijegal, dijegal itu nanti efeknya gimana sih nak gitu kan? Kita ajak berbicara, jatuh Bu, jatuh bisa luka, dan ini dia akan mengakui sendiri. Dari situ kemudian nanti kita menuju ke validasi tindakannya. Kalau kamu merasa itu salah, kamu yakin itu salah, kira-kira apa yang mau kamu lakukan? Jadi kita menggali kemauan anak itu untuk minta maaf itu. Jadi dia sadar enggak sih kalau itu salah? Dan kalau salah, dia sadar enggak kalau itu dia harus minta maaf? Tapi dengan menggunakan 3 langkah segitiga restitusi. Itu yang diajarkan kepada kami. Kemudian setelah kita tahu bahwa anak itu merasa dia, saya salah Bu, ternyata nggak baik, mencari perhatian dengan cara menjegal teman. Kalau jatuh kan nanti efeknya lebih parah lagi, saya juga yang kena. Setelah anak sadar, maka kita menanyakan keyakinan. Berarti itu tidak sesuai dengan keyakinan kamu. Iya Bu, tidak sesuai dengan keyakinan saya, maka kira-kira kamu mau apa untuk memperbaiki? Minta maaf, endingnya kan gitu, kita giring anak supaya dia mau meminta maaf. Itu teorinya seperti itu Bu TH, tapi mungkin untuk penerapannya luas sesuai dengan gaya guru masing-masing. Maka ya Bapak Ibu, terima kasih sekali untuk kerjasama pada hari ini untuk diseminasi budaya positif. Bapak Ibu adalah teman-teman yang luar biasa. Di akhir kegiatan saya mohon untuk sedikit berefleksi Bapak Ibu, silakan ditulis di kertas lagi 1 kalimat refleksi untuk kegiatan hari ini, dan mohon ditempel di sebelah usaha yang masih kosong. Eman-eman ditulis sudah menempel bersama saya, tidak dipakai itu mana begitu ya. Kalau untuk ditempel ya, 1 orang 1 silakan ya, silakan nanti dibantu ditempel di sana ya. Monggo kalau kira-kira di sana tidak yang dekat. Kertasnya yuk yang masih banyak tolong disumbangkan ke tetangga yang membutuhkan, tolong diberikan. Terima kasih sekali Mas Yunus. Di tengah-tengah untuk tetap Anda lihatnya dulu. 1 kata, yes, atau 1 kata, wow, 1 kata, mantap. Tolong ditempel di sana, tolong bantuannya, saya melakukan nanti. Dan juga kita yang setiap wanita-wanita matang gitu ya, dibantu menempel. Oke, terima kasih. Monggo ditempel, silakan. Bila kita bantu untuk menempel, kalau jauh, 2 lagi bisa kita bantu. Mas Riza, monggo yang sebelah selatan tak perlu supaya tidak mengantuk, monggo. Sudah. Oke, silakan ditempel Bapak Ibu. Dan marilah kita akhiri kegiatan diseminasi dan praktek baik budaya positif di SMP Negeri 2 Surakarta ini.
dulu waktunya sudah ada. Yes, terima kasih. Terima kasih atas kerjasamanya Bapak Ibu dan juga praktek apiknya pada siang dan sore hari ini dalam berdiseminasi budaya positif. Mari kita aja dengan kembali berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilakan. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Yang kedua adalah kesepakatan kelas. Saya yakin Bapak Ibu sudah menguasai. Yang ketiga adalah penerapan disiplin positif. Kita ke yang nomor 1 dulu, Mbak. Iya. Guru memiliki 5 posisi sebagai kontrol, Bapak Ibu. Yang pertama, berperan sebagai penghukum. Wah, ini nanti Bapak Ibu termasuk kriteria yang mana gitu ya. Yang pertama sebagai penghukum. Kalau dalam mengajar saat murid melakukan kesalahan, Bapak Ibu guru cenderung menggunakan kata-kata ini. Batu di aturan saya. Awas kamu ya. Kemudian kami salah. Nah itu ya, terus selalu salah. Nah itu berarti Anda termasuk yang menghukum. Kira-kira baik dari atau siapa yang termasuk ke situ? Kita cek yang kontrol kedua. Penggemar si pembuat rasa bersalah. Untuk si pembuat bersalah, tipe guru ini akan menggunakan kata-kata yang membuat si anak merasa bersalah, traumatik. Gitu ya. Contohnya gini, sudah berapa kali Bapak harus beritahu kamu? Iya Pak, saya salah lagi. Itu berarti Anda sudah menimbulkan rasa bersalah, merasa tergolimi. Kemudian gimana coba orang tuamu tahu kamu itu bolos terus, itu juga kata-kata dari seorang pembuat merasa bersalah. Ada juga kata-kata iya apa benar sekarang sama apa gitu ya. Jadi itu adalah guru yang termasuk tipe pembuat rasa bersalah. Kok itu politik untuk merasa dosa. Tipe yang ketiga, tipe yang ketiga sebagai teman. Nah, ini ya, sebagai teman berarti guru itu menjalin posisi hubungan baik dengan siswa seolah-olah temannya. Wah saya bisa tak bantu, tak ajari, mungkin. Ternyata tidak selamanya sikap sebagai teman itu memberikan hal yang positif. Suatu saat murid pernah kan kecewa dengan kita. Aku kecewa, Pak Guru tak coba lagi. Tidak berikan solusi, memberinya isolasi. Ya. Nah, jadi saat guru itu tidak bisa membantu si siswa tadi, maka si guru kecewa. Ayolah, kita kan prank. Yuk pelajaran yang tenang loh. Membantu Bapak Ibu dikit dulu ya. Ayo bantu Pak Guru. Wah tenang. Pak ini praktik belum selesai. Wes ngomong tadi di kelas tapi di sana. Itu tidak perlu dilakukan. Berikutnya apa? Ini dia. Kalau murid merasa dikecewakan, maka murid malah stop, tidak akan mau berusaha. Wes ranya lagi, bolo, gitu kan. Kurang prank, Pak Bukai. Maka kemudian dia jadi males belajar. Ya, murid menjadi ketergantungan dengan sang guru yang berperan sebagai seorang teman. Lanjut Kakak. Pemantau di sini dia akan menggunakan konsekuensi, sanksi atau konsekuensi dan memilih
meminta pertanggungjawaban murid. Nah, kamu melakukan pelanggaran A, konsekuensinya apa coba? Ya, nah, kamu tahu peraturannya apa? Oh, nggak boleh telat. Ya, sekarang kamu telat. Iya bu, kenapa? Saya punya alasan. Anak pasti akan menyampaikan alasannya. Jadi anak itu kita ini supaya tidak takut, tetapi hormat pada kita, sayang kepada guru. Kemudian kamu tahu kan apa yang kamu lakukan? Iya kok, saya terlambat. Konsekuensinya apa? Dia akan menyampaikan sendiri konsekuensi yang sudah disepakati oleh kelasnya. Oh, kalau saya terlambat berarti nanti saya harus menulis surat keterlambatan dan minta maaf Pak. Nah, itu kalau posisi Anda sebagai seorang pemantau. Yang kelima terakhir, ya posisi terakhir adalah sebagai manajer. Manajer itu guru melakukan sesuatu bersama dengan siswa, bukan guru yang menjadi pemeran atau tokoh utama. Sebagai seorang manajer, mereka berkolaborasi untuk melakukan restitusi atau memperbaiki kesalahan yang mereka buat. Nah, ini kalau restitusi akarnya adalah berbeda. Mbak Uning, ya Mbak Uning? Yes, iya. Ini dia restitusi. Seorang manajer akan berkata pada anak buahnya atau muridnya, apa yang kita yakini? Ingat dong keyakinan kelas kita, keyakinan sekolah kita. Oh, berarti kalau datang terlambat itu salah Bu. Kita kembalikan pada itu. Oh, apakah kamu meyakininya? Iya Bu, terlambat itu salah. Meyakini. Lanjut. Kalau kamu meyakini, apa kamu bisa bersedia memperbaiki? Siap Bu, besok tidak akan saya ulang kembali. Itu termasuk guru yang berperan sebagai seorang manajer. Dari 5 posisi kontrol tadi, yang paling tertinggi adalah posisi sebagai seorang manajer. Kalau Bapak Ibu berperan sebagai manajer, berarti Anda sudah bisa melakukan posisi kontrol tertinggi sebagai seorang mahaguru. Gitu ya, Ibu. Lanjut ke iya. Bu, kenapa sih anak-anak itu nakal? Ternyata anak itu melakukan kenakalan, keisengan bukan karena tidak ada apa-apanya, tapi mereka punya alasan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Lanjut Mbak. Yes. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, survive. Bisa konsumsi gelut. Apa gelut? Karena saya butuh bertahan hidup. Ya kan? Ada alasannya. Yang kedua, kasih sayang dan dapat diterima. Ada teman yang senangane ngusili koncone. Sing koncone dijibiti. Sing koncone itu apa namanya? Dijegal mau lewat sikile dipasang. Ternyata dia punya kebutuhan hidup yang dicapai yaitu rasa diterima. Oh, saya pengen loh dijadikan teman, punya teman banyak. Kan ada ya anak yang sendirian itu tidak punya teman. Maka kadang mereka topan keusilan seperti itu. Dia ingin diterima. Saya butuh pengakuan. Saya butuh teman. Saya butuh disayang. Berikutnya ada kebebasan atau freedom. Wah, orang kita colok. Melarikan diri dari sampai 2, naik ke atas kelapa dia loncat ke rumah sakit sebelah. Apa yang dia inginkan? Kebutuhan kebebasan. Kosong kok saya dibungkuk di sekolah, saya mau bebas. Terus terbanglah dia lewat rumah sakit. Dia perlu dasar. Kesenangan atau puan kadang jadi temennya, ya mereka godai temennya sampai bengok nangis. Ada yang namanya rasa senang kacau usah nangis. Ada seperti itu. Karena di rumah mungkin dia tidak mendapatkan kesenangan. Anak tunggal tidak punya saudara, maka istrinya di sekolah. Yang terakhir adalah penguasaan power. Ada anak yang mungkin mengendalikan temannya di belakang. Mantap. Warna ketaki. Dia bisa menunjukkan power. Dia harus akan kekuasaan. Dalam satu kelompok diskusi mungkin ada satu anak yang mengatur temannya.
Prabowo sifat bangetnya. Kenapa? Dia ingin menjadi pemimpin. Dia ingin memperoleh kekuasaan. Jadi Bapak Ibu, setiap anak melakukan kesalahan, melakukan kehilapan, tanya dulu alasannya. Pasti salah satu dari 5 kebutuhan dasar manusia ini berusaha dia peroleh saat berada di lingkungan gelap. Lanjut bahkan contohnya tuh bisa dibaca sendiri ya Bapak Ibu. Anak merebut mainan temannya kalau teman karena betul senang. Karena orang minta izin nyanyi bunga ini, salah senekek bunyi, berarti senang. Terus butuh kasih sayang. Kenapa saya kejahilin? Dan di rumah saya tidak pernah diperhatikan. Jadi saya kan senang menjadi orang lain. Jadi teman-teman sayang dengan saya, peduli dengan saya. Apapun bentuk kepeduliannya, dijauhi salah, itu kan tetap senang. Ya, kan dia butuh perhatian. Yang kedua, orang senang jadi saat jadi saya tolong itu berarti mereka harus akan kasih sayang dan butuh diterima oleh orang lain. Contohnya itu Bapak Ibu. Lanjut. Restitusi itu apa? Restitusi adalah bagaimana menerapkan sebuah disiplin dalam memperbaiki hubungan. Hubungan yang rusak kita perbaiki, yang salah kita betulkan. Itu namanya restitusi. Konsep ini yang saya merah poinnya, yaitu murid paham, murid bertobat, terjadi pemulihan hubungan yang rusak. Jadi intinya 3 itu Bapak Ibu. Lanjut Mbak. Iya. Segitiga restitusi ada 3 langkah yang gunanya adalah menciptakan kondisi murid memperbaiki kesalahannya sehingga saat balik ke kelasnya, ke kelompoknya, mereka menjadi pribadi-pribadi yang kuat, tidak pribadi yang cengeng, bukan pribadi yang songong, bukan pribadi yang tidak paham dengan kesepakatan atau hukum. Lanjut. Ini ada 3 Mbak, Bapak Ibu. Langkah-langkah segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Misalnya muridnya telat terus kemudian sudah kebriobos menghadap Anda, suruh duduk dulu nak. Masya Allah, apa yang kamu lakukan hari ini nak? Terlambat Bu. Oh, ya Allah, terlambat di video ya. Biar tidak mendengarkan suara saya terus sama. Kita lihat ke video segitiga restitusi. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Jadi ini ya. Semuanya masuk. Dan itu 2 siapa? Apa terlambat menuju duduk? Sebentar, kalian dari mana? Jujur, maaf Pak, dari kantin. Maaf Pak. Ini kan belum jam istirahat. Lapar ya? Iya Pak. Tadi belum sempat sarapan. Oke, silahkan kalian duduk. Tapi nanti pas jam istirahat kalian menunggu saya ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, masuk. Waalaikumsalam. Oh, Pak ini. Masuk. Duduk. Terima kasih Pak. Maria, ini coba kalian ceritakan jelas kenapa kalian tadi hadir dan terlambat masuk di jam pelajaran saya. Tadi jam 0 Pak, karena saya lapar, belum sarapan, jadi saya mengajak Kiki pergi ke kantin. Benar, Dir? Benar Pak, tapi dikasus dengan kerjakan kok. Benar Pak, tapi ini. Baiklah, Bapak di sini bukan ingin menyalahkan kalian.
Bapak ingin kita mencari penyelesaian masalah ini secara bersama-sama dengan baik. Bapak paham kalian ke kantin karena lapar dan belum sarapan. Kalian juga tidak akan berani ke kantin jika tugas kalian belum kalian kerjakan. Tapi Bapak juga yakin kalian tahu bahwa waktunya tidak tepat. Benar ya? Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang belum kamu tunjukkan? Kedisiplinan waktu, Pak. Jadi berbagai tinggi dan kemarin. Baik, Bapak senang mendengarnya. Mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Tunjukkan bahwa kalian bisa melakukan itu, jajan kantin di waktu istirahat dan kembali ke kelas segera setelah bel istirahat berbunyi. Ya sudah, silakan kalian kembali ke kelas. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, Bapak Ibu, itu tadi salah satu peristiwa yang melibatkan segitiga restitusi. Mungkin ada yang mau memberikan tanggapan, Bapak Ibu? Monggo, silahkan. Tanggapan untuk peristiwa. Oh, Mr. G, silakan Mr. G. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau nggak salah tangkap ya, jadi kan itu siswa yang ditampilkan siswa setingkat SMA. Betul sekali. Artinya memiliki kedewasaan lebih daripada sekolah kita yang setingkat SMA. Yang pertama. Yang kedua, itu tadi saya tangkap juga bahwa keterlambatan mereka disebabkan karena makan di kantin. Iya, waktu betul istirahat dan jam pertama mereka makan di kantin, Pak. nah ini kita coba sinkronkan di sekolah kita yang benar-benar saya juga prihatin ini. Ini kan menjadi kebiasaan yang terpaksa kita memaklumi, Di antaranya di jam setelah istirahat. Kalau di pertama mungkin tidak terjadi atau mungkin jarang sekali terjadi, ada tapi jarang, lebih sedikit. Tetapi keterlambatan yang mereka menjadi kebiasaan setelah istirahat itu menjadi problem bagi kita. Saya merasa kesulitan menjadikan mereka harus on time masuk di waktu jam setelah istirahat dan juga setelah olahraga. Saya terpaksa harus memaklumi di antaranya ketika mereka masih membawa makanan setelah istirahat. Saya terpaksa memberikan waktu lebih bagi mereka untuk menghabiskan di luar. Kalau terpaksa mereka tidak mau menghabiskan, harus ditaruh di belakang. Nah ini artinya kalau kita lihat budaya kebiasaan baik itu jadi dilema. Saya terpaksa memberikan toleransi seperti itu. Sementara kita mau memaksa untuk disiplin juga, satu sisi mesake, satu sisi bagaimana dan lain sebagainya. Ini menjadikan hal-hal yang menjadi masalah bagi kita bersama untuk kita bicarakan dari solusi secara bersama. Terima kasih. Sebenarnya masih ada, tapi karena poinnya yang tadi dicontohkan itu minta tolong menjadi hal yang kita pikirkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mr. Ji. Mungkin Bapak Ibu Guru ada yang menanggapi. Oke, Bu Titi Haryanti. Saya tanya. Oh, mau bertanya? Tolong Mbak. Bertanya sekalian. Bertanya sekalian. Silakan Mbak. Atau mau ditanggapi dulu dari Kita minta tanggapan dulu mungkin dari Bapak Ibu Guru yang lain. Setelah jam istirahat ternyata masih ada siswa yang terlambat masuk ke kelas di sekolah kita, masih membawa makanan atau masih bawa es di depan kelas, masih minum lucu-lucu itu ya. Kira-kira ada yang memberikan masukan Bapak Ibu? Tanggapan dari Ibu Guru BK mungkin? Iya, silakan Mbak Wening, tolong Mbak Isti. Iya, sebelum nanti Bu Bibi. Iya, silakan dari Guru BK mungkin ya bisa berikan salah satu masukan. Silakan Mbak Wening. Ya, terima kasih Bu Novi dan Mr. Ji. Untuk tadi yang diutarakan Mr. Ji adalah masalahnya ada pada
waktu untuk anak istirahat, mungkin bagian anak kurang sehingga menyita sedikit waktu di mata pelajaran setelahnya untuk makan atau menyelesaikan kegiatan yang belum selesai. Kalau dari saya melihatnya, mungkin kita berfokus kepada perilaku siswanya. Jadi yang diselesaikan atau yang dipecahkan adalah perilakunya, di mana mereka akan membutuhkan waktu, sehingga ketika kita akan memberikan teguran atau mungkin bahasa lainnya yang lebih awam, mungkin sanksi gitu, itu juga sesuai dengan apa yang mereka sudah ambil. Jadi mereka akan mengambil waktu yang seharusnya untuk belajar bahasa Inggris tapi untuk jajan. Nah, jadi mungkin pada saat istirahat kita ambil juga waktu yang sudah mereka pakai untuk jajan. Kan kamu jajannya harusnya waktu istirahat, tetapi kamu gunakan itu di jam bahasa Inggris, sehingga waktumu untuk istirahat saya kurangi untuk belajar bahasa Inggris, mungkin dengan diberi tugas atau mungkin tadi mencatat materi atau apa yang sudah diberikan Mr. Ji yang terlewatkan oleh si anak. Begitu kalau yang bisa saya sampaikan, Bu. Oke, terima kasih Mbak Wening. Jadi menurut Mbak Wening adalah memberikan konsekuensi ya. Ada lagi Bapak Ibu yang memberikan tanggapan? Pak Agus, tolong Mbak Isti berlari ke sana. Ada Angkop yang akan menjawab. Monggo, silakan Angkop. Bu Putri tampaknya antusias. Ya, silakan Angkop. Dari mana sudah kasus tadi? Sama-sama. Iya. Baik, menanggapi dari kasus tadi bahwa warga sekolah yang ada di lingkungan itu selain daripada siswa tenaga pendidik juga adalah petugas kantin. Sehingga secara tidak langsung petugas kantin ini juga punya kewajiban untuk menjaga ketertiban dan mematuhi tata yang ada di sekolah yang sudah ditentukan khususnya untuk dari pihak kantin. Nah, bagaimana supaya ini kantin juga punya kontribusi yang baik? Yang pertama, kegiatan kantin jual beli itu hanya dilaksanakan pada saat jam istirahat. Jadi di luar jam istirahat mestinya apapun ada siswa yang ingin jajan, ada yang ingin beli, itu mestinya tidak dilayani untuk yang makan minum ya. Kemudian bisa dikhususkan untuk yang olahraga, itu bisa dimaklumi. Mereka harus olahraga, jajan di luar jam istirahat masih bisa. Tapi untuk kegiatan yang lain, jajan di luar itu kalau bisa memang adalah di saat-saat jam istirahat saja, tidak dilayani pada kondisi jam pelajaran. Memang semua itu ada konsekuensinya. Dari penjual kantin, pemilik kantin berharap cuan yang masuk. Tetapi itu tadi mereka juga ada tanggung jawab sedikit untuk membantu ketertiban di sekolah, khususnya untuk kegiatan makan dan minum siswa. Adapun. Terima kasih. Masih ada beberapa masukan Pak Adianto, mulai dari tentang memberikan konsekuensi, yang kedua melibatkan pihak kantin yang ikut andil dalam melarang anaknya sudah tidak bisa istirahat. Ayo berani ke kelas dan untuk kerjasama dari semua pihak. Gitu deh. Terima kasih. Bu Rehat nanti akan berikan pertanyaan. Mohon terakhir ya Bapak Ibu, saya sudah melebihi dari target. Ya Bu. Ya, kamu satu lagi Bu sebelum kita refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya akan menanyakan ini terkait dengan tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Itu salah satu tadi disebutkan bahwa untuk mendapat kasih sayang dan bisa diterima. Betul sekali. Itu tadi dicontohkan misalnya ada anak yang jegal temenin dalam rangka untuk ya cari perhatian atau apa. Betul. Itu saya mengalami pada saat ngajar di kelas itu ada anak saya minta ke depan, kemudian anaknya itu dijegal sama temennya. Nah, itu kan saya refleks, saya agak emosi, agak emosi. Nah, padahal mungkin kalau dikaitkan dengan teorinya tadi, mungkin kan anak itu untuk bisa diterima, tapi dengan cara seperti itu. Yang kurang baik. Iya, dengan cara seperti itu. Apakah itu tindakan yang bisa kita terima
kalau dibenarkan saya rasa tidak bisa dibenarkan. Tapi apakah hal seperti itu bisa kita terima atau mungkin saya minta contoh kira-kira bagaimana cara kita biar, karena pada saat itu saya memang terus terang agak emosi karena melihat di depan mata saya ada gurunya teman jarak dijegal. Iya, betul sekali betul. Itu mungkin pertanyaan saya itu kira-kira apa ya yang bisa dilakukan. Iya, bisa dilakukan terkait kejadian seperti itu, dikaitkan dengan tadi yang teori yang dengan. Iya, betul sekali. Terima kasih Bu Novi. Terima kasih Bu Titi. Kami akan menjawab ya untuk pertanyaan terakhir, yaitu kita menggunakan pola segitiga restitusi tadi. Berarti yang pertama kita akan memanggil anaknya terlebih dahulu, kemudian kita memvalidasi tadi ya. Jadi kita tanyakan, kamu tadi pas maju apa yang kamu lakukan? Ada teman maju loh. Oh, tak juga Bu. Nah, dia akan mengaku. Kemudian dari situ setelah kita langkah yang pertama menstabilkan identitas, loh seperti itu baik nggak nak? Ya, jadi kita arahkan anak seperti itu baik nggak sih menurut keyakinan kita? Kalau ada orang lain dijegal, dijegal itu nanti efeknya gimana sih nak gitu kan? Kita ajak berbicara, oh jatuh Bu, jatuh bisa luka, dan ini dia akan mengakui sendiri. Dari situ kemudian nanti kita menuju ke validasi tindakannya. Kalau kamu rasa itu salah, kamu yakin itu salah, kira-kira apa yang mau kamu lakukan? Jadi kita menggali kemauan anak itu untuk minta maaf gitu. Jadi dia sadar enggak sih kalau itu salah? Dan kalau salah dia sadar enggak kalau itu dia harus minta maaf. Tapi dengan menggunakan 3 langkah segitiga restitusi. Itu yang diajarkan kepada kami. Kemudian setelah kita tahu bahwa itu merasa dia, saya salah Bu, ternyata nggak baik mencari perhatian dengan cara menjegal teman. Kalau jatuh kan nanti efeknya lebih parah lagi, saya juga yang kena. Setelah anak sadar, maka kita menanyakan keyakinan. Berarti itu tidak sesuai dengan keyakinan kamu. Iya Bu, tidak sesuai dengan keyakinan saya, maka kira-kira kamu mau apa untuk memperbaiki? Minta maaf, endingnya kan gitu. Kita giring anak supaya dia mau meminta maaf. Itu teorinya seperti itu Bu ya. Tapi mungkin untuk penerapannya luas sesuai dengan gaya guru masing-masing. Maka tadi Bapak Ibu, terima kasih sekali untuk kerjasama pada hari ini untuk diseminasi budaya positif. Bapak Ibu adalah teman-teman yang luar biasa. Di akhir kegiatan saya mohon untuk sedikit berefleksi Bapak Ibu. Silakan ditulis di kertas lagi 1 kalimat refleksi untuk kegiatan hari ini dan mohon ditempel di sebelah sana yang masih kosong. Eman-eman betul sudah menempel bersama saya tidak dipakai itu. Mana. Begitu ya. Tolong untuk ditempel. Satu orang satu silakan. Silakan nanti dibantu ditempel di sana ya. Monggo tolong. Kira-kira di sana tidak yang dekat. Kertasnya yuk yang masih banyak tolong disumbangkan ke tetangga yang membutuhkan, tolong diberikan. Terima kasih sekali Masya Allah. Di tengah-tengah kantor tetap Anda dapat iya Bu. Satu kata, yes. Atau satu kata, wow. Satu kata, mantap. Tolong ditempel di sana, tolong bantuannya. Saya melakukan nanti. Kedua kita yang setiap wanita-wanita matang gitu ya. Dibantu menempel. Oke, terima kasih. Monggo ditempel, silakan. Bila kita bantu untuk menempel, kalau jauh, dua lagi bisa kita bantu. Mas Riza, monggo yang sebelah selatan tak perlu supaya tidak mengantuk, monggo. Sudah. Oke. Silakan ditempel Bapak Ibu. Dan marilah kita akhiri kegiatan diseminasi dan praktek balik budaya positif di SMP Negeri 2 Surakarta ini dengan monggo ditempel dulu. Monggo silakan duduk. Waktunya sudah. Terima kasih. Terima kasih atas kerjasamanya Bapak Ibu dan juga praktek apiknya pada siang dan sore hari ini dalam berdiseminasi budaya positif. Mari kita akhiri dengan kembali berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilakan.
Terima kasih Bapak Ibu. Sekian, salam